What's up Endmers? Nah, balik lagi nih di podcast Boleh Tahu? Ya boleh lah. Bincang-bincang produk seputar agensi yang perlu kamu tahu. Nah, seperti yang tadi saya ngomong nih, WhatsApp bukannya so asik, tapi kali ini kita bakal ngomongin soal WhatsApp Business API. Apa tuh WhatsApp Business API? Mungkin kalau WhatsApp sih kita udah pada tahu ya, karena siapa sih hari gini yang nggak pakai WhatsApp? Tapi hari ini di episode kali ini saya udah ditemenin 3 orang yang paham banget soal WhatsApp Business API. Mungkin kita boleh kenalan dulu kali ya. Ada Mas Aris dari Meta nih, halo Mas. Halo. Terus ada Mas Ferry dari MD Media dan Mas Ahda juga dari MD Media ya. Iya. Halo. Oke, mungkin boleh kita perkenalan dikit nih, dijelasin dulu Mas gitu. Mas Aris tuh sebagai apa nih di Meta? Saya di Meta Indonesia sebagai channel partnership untuk business messaging. Oke. Mas Ferry dan Mas Ahda? Ya, kalau saya Ferry di MD saya sebagai platform development manager. Ya, saya Ahda di mobile business di departemen mobile innovation. Ya. Oke, nah mas bertiga ini seperti yang tadi aku udah ngomong nih, kita bakal bahas WhatsApp Business API. Mungkin boleh dijelasin dulu kali ya, biar MDmers juga tahu WhatsApp Business API itu apa sih. Mungkin dari Mas Aris dulu kali ya. Boleh. Jadi bicara tentang WhatsApp, mungkin kita tahunya kan ada 3 tipe WhatsApp gitu ya. Yang pertama itu adalah WhatsApp consumer. Ini adalah WhatsApp yang sehari-hari kita pakai. Oke. Jadi bentuknya itu kita download dan kita pakai. Yang kedua itu ada WhatsApp for Business. Itu juga bentukannya kita download dan kita pakai. Biasanya WhatsApp for Business ini dipakai buat UMKM gitu ya, yang ada Online katalog, shop gitu segala ya. online shop, betul. Nah yang ketiga ini yang tadi di-mention gitu ya, WhatsApp Business Platform atau WhatsApp Business API. Apa sih bentukannya? Ini bukan download. Ini bentukannya adalah platform atau API yang bisa terkoneksi dengan aplikasi yang dimiliki di enterprise ataupun di SMB gitu ya. Jadi dia bisa terintegrasi. Oke, berarti lebih ke untuk bisnis-bisnis yang scale up lagi gitu ya Mas? Betul. Jadi contohnya kalau bisnisnya makin besar, dia menjawabnya tidak mau manual. Nah dia bisa dengan integrasi ke WhatsApp Business Platform, dia integrasi dengan chatbot, ada AI, otomatis jadinya. Oke. Nah di MDM, makasih loh Mas Aris. Nah di MDM sendiri kan ada nih ya Mas solusi bisnis WhatsApp Business API. Mungkin Mas Ferry atau Mas Ahda nih boleh dong dijelasin kenapa sih di MD atau seperti apa solusi ini yang ada di MD? Oke, jadi semua pasti udah tahu kan ya kalau di MD ini kan kita sebenarnya player SMS. Kita bisa dibilang biggest player lah untuk SMS gitu. Nah di klien MD itu sekarang memang makin banyak kebutuhan untuk pemakaian WhatsApp karena memang orang Indonesia ada nggak sih yang nggak install WhatsApp gitu kan ya? Coba nih kita berempat nih pasti udah pada pakai semua ya, Hari-hari buat pakai. komunikasi hari-hari kan. Betul. Nah, karena dari kebutuhan itu dari klien juga mulai ada kebutuhan untuk menggunakan WhatsApp, makanya kita juga mau menambah channel nih dari yang sebelumnya kita bermain di SMS, kita akhirnya melebar untuk menambahkan channel WhatsApp. Oke. Nah biasanya nih kalau yang pakai WhatsApp Business API ini dari kalangan mana nih? Atau broadcast apa sih yang disiarkan yang disebarkan melalui WhatsApp ini? Oke. Jadi mungkin dari sisi WhatsApp Business Platform, kita biasanya kenal ada 2 tipe model gitu ya. Kalau ketika kita melakukan istilahnya di WhatsApp Business Platform. Yang pertama adalah inisiasi dari bisnis. Ketika bisnis melakukan inisiasi untuk me-reach customer mereka. Gitu ya. Misalnya Baik bentuknya kayak marketing, notifikasi, atau yang kita kenal dengan broadcast gitu ya. Bentukannya itu kan inisiasi dari bisnis ya. Atau kedua bentukannya adalah utility. Jadi dari bisnis tuh nge-reach out ke kliennya, customernya tuh misalnya payment reminder, billing reminder, transaksi notifikasi. Nah itu. Dan yang ketiga ada modelnya adalah authenticate gitu ya. Contohnya paling OTP. Jadi bisnis ngirimkan ke user atau customernya. Dan model besaran yang kedua, pilar kedua itu adalah user initiate atau inisiasi dari user. Ketika user me-reach ke bisnis, bentuknya jadi services, baik customer service, contact center, seperti itu. Jadi itu model komunikasi yang terjadi di WhatsApp Business Platform. Oh,
Oh, oke. Berarti kebayang nih kayak misalnya kita habis booking tiket terus nanti ada notifikasi pembayaran 1 jam lagi kayak gitu. Itu berarti dari MD dan via Meta ini Mas ya? Betul. Bisa seperti itu. Oke. Biasanya kalau yang udah ada nih use case-nya di MD untuk apa nih Mas? Ya. Di kita ya yang sudah berjalan cukup lama ya bertahun-tahun terkait messaging khususnya SMS. Kita punya SMS blast gitu ya. Blasting itu ya kontennya, jenis kontennya tidak hanya marketing, tapi ada notifikasi, tadi billing payment, terus ada OTP-nya juga, terus ada reminder juga. Nah, ini fitur-fitur ini yang mau kita adopsi juga ke channel WhatsApp gitu. Ya, dan makanya kita sekarang ini punya WhatsApp Blast. Nah, kurang lebih konten-kontennya sama. Ya, utility-nya sama, fungsi-fungsinya sama, capability yang ada di SMS, di messaging SMS selama ini yang kita jalankan itu nanti akan di-provide juga dan memang sudah dijalankan juga di WhatsApp Blast yang kita punya. Oke, jadi lebih ke sebetulnya melebarkan solusi yang kita punya gitu ya dari SMS bisa. Ada penambahan channel WhatsApp-nya itu tadi. Dari WhatsApp juga bisa. Tapi sebenarnya nggak hanya blast Mbak ya. Tapi kan karena kan kita biasa pakai WhatsApp itu kan untuk ngobrol gitu ya. Jadi dengan adanya penambahan channel WhatsApp, ibaratnya kita bisa ngobrol langsung dengan brand itu. Gitu. Kita bisa chat langsung dengan CS-nya maskapai gitu kan via WhatsApp. Gitu. Nah itu yang ingin kita kasih solusi baik ke brand maupun ke customer. Jadi lebih bisa dua arah gitu ya kalau misalnya. Interaktif itu ada dua sebenarnya, ada chatbotnya yang atau kayak otomatis gitu ya jawabnya. Virtual assistant gitu ya. Kemudian ada yang P2P, person to personnya juga gitu, ada orang ke orang. Jadi sama kayak customer service biasa aja gitu ya. Maksudnya tapi lewat situ dulu nanti dihubungkan ke kanal WhatsApp misalnya kayak perbankan ya kan suka pernah nyobain gitu kita di WhatsApp. Memang di WhatsApp itu keunggulannya di situ ada interaksinya itu sih. Kalau di SMS kan cuman kebanyakan ya satu arah aja. Dan solusi yang dimiliki MD Media ini contohnya kayak tadi gitu ya. Ketika kita ngobrol, user ngobrol ke bisnis, dia tidak harus langsung ngobrol dengan live agent. Tapi bisa dibantu dengan robot tadi ya, pakai chat ya. Ya kayak chatbot. Jadi fungsi live agentnya ini jadi lebih efisien, efektif. Nggak hanya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang basic bisa dibilang ya. Pertanyaan basic dijawab oleh robot, yang udah advance baru live agent. Jadi bisa diatur. Biasanya kan ada kayak frequent answer question itu ya. Betul. Itu dulu pakai chatbot, baru nanti kalau misalnya masih ada yang lebih dalam perlu ditanyakan, dihubungkan ke CS live agent ya benar. Oke, kebayang. Gimana udah mulai kebayangkan tentang WhatsApp Business API ini? Nah, ngomongin soal tadi sempat disinggung ya soal WhatsApp Blast gitu. Dalam satu kali Blast ini maksimal ada ininya nggak sih limitasinya atau seperti apa nih? Kalau dari sisi WhatsApp Business Platform atau API tidak ada limitasinya. Jadi itu unlimited. Jadi tergantung dari kemampuan infrastrukturnya gitu ya. Jadi kalau dari WhatsApp-nya itu unlimited. Jadi tidak dibatasi per harinya harus berapa. Tidak. Berarti bisa ya sekali mau broadcast tuh langsung ke 1 juta penerima. Bisa, gitu. 1 juta sih sangat kecil. Oh ya? Ya. 1 juta sangat kecil. Biasanya berapa nih? Banyak. Bisa, apalagi kalau kita bicara tentang e-commerce gitu ya. Ketika misalnya Twin Date, Harbolnas, mereka melakukan promo. Nah itu bicaranya udah nggak 1 juta lagi. Oh, ngomong-ngomong soal promo kayak gitu, kadang kan suka dapet nih ya di WhatsApp Blast kayak gitu. Itu langsung kayak berasa di chat pribadi karena ada nama kita langsung gitu. Ya, Mbak Didi ada promo ini gini hari. Nah itu memang memungkinkan untuk kustomisasi kayak gitu ya? Memungkinkan. Jadi memang WhatsApp itu posisinya adalah customer engagement. Jadi bagaimana WhatsApp channel ini digunakan untuk lebih engage ke customernya. Tentunya ketika kita mau engage, message-nya kita juga harus lebih personalize gitu ya. Iya, makanya kayak disapa langsung nih, betul. kok dia tahu gitu. Itu sangat mungkin. Sangat mungkin, dan di WhatsApp ini kita kenal ada policy gitu ya. Jadi biarpun dibilang kok dia tahu kita ya, tapi di WhatsApp itu ada policy di mana ketika bisnis ingin melakukan inisiasi ke usernya, bisnis itu harus mendapatkan opt-in istilahnya tuh policy-nya. Jadi kayak mendapatkan izin. Misalnya ditanya Mbak Didi, apakah Anda tertarik untuk menerima notifikasi ini ke depannya melalui channel WhatsApp gitu ya. Nah,
tinggal jawabnya iya atau tidak kan. Kalau iya berarti bisnis bisa mengirimkan ke sana. Masuk ke database-nya. Betul. Gitu, Karena balik lagi kalau di WhatsApp itu kekuasaan tertinggi itu ada di tangan user. Oke. Gitu ya, di tangan kita semua nih pemegang WhatsApp. Jadi kalau ada yang kita tidak suka, ada yang ngirim gitu ya, kita nggak kenal, paling gampang apa yang kita lakukan? Di blok. Yes, betul. Kita report, Commonnya. kita blok, gitu ya. Kita report, kita blok. Makanya WhatsApp ini dijaga sedemikian rupa supaya WhatsApp ini tidak menjadi spam channel. Iya, bisa. Gitu. Makanya kalau kita punya bisnis kita punya duit, kita mau kirim ke semua, tapi tiba-tiba usernya ngeblok. Nah nanti kita akan bantu dari sisi WhatsApp gitu ya bersama dengan teman-teman MD Media. Ada yang namanya kita manage quality rating. Oke. Jadi template ini ratingnya bagus nggak sih? Nah, jadi bisnis enterprise itu secara tidak langsung terbantu oleh platform tersebut bahwa dia bilang oh kalau message ini nggak kurang impactful nih karena ratingnya jelek. Nextnya harus crafting message yang lebih bisa diterima gitu sama konsumen, nggak akan diblok gitu ya. Betul, iya. Nah, ke Mas Ferry sama Mas Ahdan nih berarti kalau misalnya di kita ya mau ada konsumer yang crafting WhatsApp bisnis kayak gitu itu sangat bisa kan ya Mas ya? Ya, selain sangat bisa juga bisa dilakukan secara mandiri melalui dashboardnya MDM. Oke. Jadi dia cukup sesimpel sign up, kemudian nanti di situ tinggal pilih aktivasi channel WhatsApp. Sesimpel kita tinggal kayak install aplikasi, tinggal next. Nanti udah aktif gitu sender WhatsApp-nya. Oke, berarti kalau untuk misalnya kayak tadi database-nya itu di kita bisa terintegrasi juga Mas, mau kirimnya ke siapa, berapa banyak kayak gitu seperti apa sih Mas? Ya kalau database kan tadi disampaikan Mas Aris harus opt-in, jadi memang datanya harus dari klien gitu. Oke. Nah, karena kalau kita kasih data kita nanti jadinya spam dong, Iya. gitu kan. Berarti sangat open untuk kustomisasi ya, apapun dari konsumen kebutuhannya apa bisa di crafting di sini. Ya betul, terkait pembuatan template segala macam itu bisa dilakukan secara mandiri dan semuanya real time lah ya, dengan sistem Facebook terkait moderasi, masuk quality rating, ketika ada sesuatu perubahan di sisi Facebook, kami pun juga akan menginfokan ke klien bahwa bahwa template ini quality ratingnya turun gitu. Jadi sesegera mungkin dari sisi klien aware dan dia bisa melakukan optimasi template-nya. Oke, berarti ada untuk report atau rapotnya dari setiap pengiriman ada ya? Betul. Di dashboard itu semua all in. Yes. Iya. Nah, terus kan Mas di MDM sendiri ini punya tadi kan seperti di awal disebutin ya ada service SMS dan segala macam. Itu dashboardnya bisa bareng atau ada pisah-pisah lagi Mas? Ya itu nanti single dashboard. Jadi satu kali login si user ataupun si customer nantinya akan dapat beberapa channel, tidak hanya SMS tapi juga WhatsApp nantinya, WhatsApp-nya juga. Dan secara operasional ya kita bikin sesimpel mungkin supaya user friendly lah gitu ya. Jadi sekali campaign juga ya ini integrated ya. Kita bikin integrated, tidak hanya satu kali campaign itu hanya satu channel enggak. Nah, kita combine dengan beberapa channel gitu. SMS, WhatsApp, email dan lain-lain sebagainya gitu. Berarti kalau misalnya taruh ada existing klien kita nih yang udah pernah pakai SMS Blast terus dia mau coba juga untuk WhatsApp, nggak harus ini dashboard baru ya, langsung pakai existing di situ semua bisa pilih langsung. Iya betul. Oke. Dan menariknya juga kalau bicara database dari klien gitu ya. Kadang ada juga satu nomor yang dia nggak ada WhatsApp-nya kan Mbak. Nah karena di MD juga pemain SMS, kita juga otomatis bisa melakukan istilahnya fallback. Jadi ketika nomor tersebut ketika dipapar pesan WhatsApp dia tidak aktif WhatsApp-nya, nggak masuk gitu masuk. ya. Nah sistem kita akan mendeteksi itu dan akan mengirimkan pesan SMS. Otomatis ya. Otomatis. Tuh, berarti nggak perlu khawatir karena kan mungkin ada yang lagi gangguan sinyal atau apa, itu bisa langsung dialihkan ke SMS ya, all in berarti ya. Oke. Nah, tapi untuk ngomongin WhatsApp Business API lagi, boleh dong diceritain tentang fitur-fiturnya gitu, dielaborasi ada apa aja sih di sini selain tadi yang ada bisa customer service dan segala macam. Oke. Jadi kalau dari sisi WhatsApp
bisnis platform gitu ya, mungkin paling gampangnya fiturnya tuh dengan gampang kita bisa membuat quick reply button. Jadi contohnya kalau kita kirimkan pesan, nanti di pesannya itu ada tombol yes atau no gitu ya. Jadi user tinggal klik yes atau no, itu udah ada tuh, otomatis tuh bisa digunakan. Kemudian misalnya pilihannya nggak hanya 2, pilihannya kita mau ada 9 gitu ya atau 10. Banyak, kita punya juga list message. Jadi misalnya Anda ingin berkunjung ke klinik mana? Nah, pas keluar itu list message gitu. Cabang-cabang banyak, betul. Gitu ya. Atau misalnya lebih banyak lagi, kita bisa integrasikan ke katalog. Gitu. Jadi ada fitur yang ini nanti penerapannya akan dibantu oleh rekan-rekan BSP seperti MD Media gitu ya. Dan fitur yang lain lagi yang menarik untuk membantu bisnis supaya lebih mudah atau bisa dijangkau oleh user dengan gampang, itu ada Discover Business. Apa tuh? Jadi kalau teman-teman menggunakan WhatsApp, dengan gampang kita bisa cari perusahaan yang menggunakan WhatsApp Business Platform. Hanya klik new message, new chat gitu ya. Terus kita search, ada Discover Business. Kita klik bisnis, tinggal sebut aja namanya apa. Misalnya namanya MD Media, atau Bank Mandiri, Garuda, apapun itu ya. Selama dia ada di WhatsApp Business Platform, itu langsung keluar. Dan kita tinggal klik dan kita bisa langsung chatting. Jadi kita nggak perlu ingetin nomornya lagi tuh. Jadi kita mau inget, saya mau kontak Mandiri nomornya berapa ya? BCA nomornya berapa ya? KFC misalnya ada nggak ya di sana? Nah, itu bisa langsung. Boleh dicoba nggak? Mungkin boleh dicoba. Iya, ntar abis ini dicoba. Kadang kan kayak pernah misalnya nih ya, kita kartu ATM hilang gitu kan. Mau blokir atau mau komplain ke CS. Itu kan, aduh nomornya berapa, takut mana banyak yang suka spam gitu-gitu. Berarti bisa langsung dicari di situ dan pasti, apa tuh nama istilahnya? Verified. Verified. Centang hijau, ada centang hijaunya gitu ya. Gak pakai pulsa, Mbak. Iya betul. betul. Kadang kalau nelfon kan suka ini ya boncos. Lama nungguinnya segala macam. Itu dia. Iya. Dan itu juga ada satu fitur tuh, bener. Tadi saya baru ingat. Misalnya kita nelpon ke kontak center, kan lama kan, nada tunggu, lagi sibuk. Nah ada satu fitur yang namanya, yang bisa dilakukan juga, saya rasa MD Media juga melakukan itu gitu ya di fiturnya. Ini adalah IVR deflection. Jadi ketika kita nunggu ke kontak center, kita ditawarkan apakah Anda ingin melanjutkan komplain Anda melalui channel WhatsApp kami. Nanti bisa nanti pas dibilang tekan 1, tiba-tiba either 1 ada dari mereka kontak gitu ya. Ini adalah channel resmi WhatsApp kami, Anda ingin melakukan komplain Anda lebih lanjut di channel ini. Jadi tinggal kita chatting. Gitu. Jadi ada dibanding kita nunggu ya. Nah, nunggu lama kan. Jadi kita chatting aja. Wah semakin ini ya mudah banget gitu, maksudnya buat konsumen-konsumen zaman sekarang tuh makin gampang. Oke, nah terus tadi selain fitur-fitur itu ada lagi nggak Mas yang misalnya mungkin di MD ada yang dibundling kah atau paket-paket khusus nih terkait WhatsApp Business API? Oke, kalau di MD jelas ya kita nggak hanya spesifik WhatsApp, kita omni channel, sudah ada SMS, kemudian ada email, kemudian ke depan juga ada voice, kemudian selain itu seperti tadi disinggung, kita juga ada fitur untuk fallback. Ketika nomor tersebut tidak aktif WhatsApp, kita akan melakukan fallback pengiriman pesan ke channel alternatif yang lain gitu ya. Kemudian kita juga ada chatbot ya Mas ya. Kita ada chatbot seperti tadi disampaikan Mas Haris, ketika misal ada customer mau komplain gitu yang FAQ itu semua bisa dijawab oleh sistem otomatis tanpa perlu ada interaksi dengan personal gitu. Nah, itu beberapa fitur sih yang ada di MDM. Oke, berarti bisa ada langsung all in gitu. Maksudnya kan nggak harus cari WhatsApp Business API-nya dari MD, ntar customer service dari siapa, tapi kita udah punya semua ya. Chatbotnya. Semua servisnya kita juga akomodir semualah ada di MDM. Mantap kan? Nah, terus nih kalau ada calon customer yang tertarik gitu ya Mas, syarat-syaratnya apa sih gitu? Ribet nggak sih? Apakah harus menyiapkan apa-apa? Terus proses onboardingnya kayak gimana? Siapa nih yang mau jawab Mas? Kayaknya kalau untuk onboarding biasanya klien itu bekerja sama langsung dengan BSP gitu ya, Business Solution Provider, which is dalam hal ini dengan MD Media. Mungkin rekan-rekan MD Media lebih kompeten untuk menjelaskan. Boleh. Ya. Untuk pertama kali kita tanya dulu si bisnisnya itu punya, ya dalam hal ini ya
entity-nya ada nggak gitu, sudah ada apa belum gitu. Kemudian kita tanya wabahnya udah ada apa belum. Wabah itu ya nomor yang sudah on board di WhatsApp gitu kan ya. Kemudian ya mungkin nextnya itu secara operasional ya template-template atau konten-konten yang mau di blast, mau di notif, mau di dikirim ke customernya dia gitu. Untuk persyaratannya cukup mudah sih. Yang terpenting itu secara administratif, secara legal, entity-nya jelas gitu, lengkap semua requirement-nya gitu ya. Dan secara proses SLA atau proses aktivasi dari step pertama sampai jalan gitu ya, sampai running itu ya kurang lebih 1 sampai 3 hari selesai. Cepet banget ya. Iya. Oke, berarti tadi kalau udah ada legal segala macam, bisnis odong-odong nggak bisa ya, yang abal-abal gitu. Iya. Untuk Ini harus mengurangi verified. potensi juga kan. Pasti yang verified ya. Centang hijau. Centang hijau tadi. Oke, nah biasanya nih yang sekarang udah banyak pakai misalnya atau boleh dicontohin gitu ya, dari kalangan apa sih atau misalnya industri apa banyaknya? Oke. Kalau yang saya lihat dari vertical industrinya nih across ya, nggak hanya spesifik vertical industry, dan model use case-nya apa gitu ya, beragam. Baik dari tadi yang kita mention di awal, melakukan marketing broadcast, mereka juga melakukan either promo cashback, special offer, special price, itu mereka melakukan. Ada mereka melakukan utility, kayak billing reminder, payment reminder, terus ada kayak transaksi notifikasi. Jadi kalau di bank tuh kalau kita transaksi kartu kredit misalnya ya, pas kita gesek, notifikasinya ke WhatsApp gitu ya. Nanti setelah notifikasi itu bisa ditawarkan installment. Jadi dibanding dia telepon, biasanya kalau telepon itu kan kemungkinan besarnya selalu di reject gitu ya. Karena lagi sibuk belanja lagi gitu kan. Jadi di reject. Nah sekarang ditawarinnya via WhatsApp. Jadi kita bisa merespon pada saat waktu nyamannya kita. Itu ya. Terus ada juga baik dari authentication kayak OTP juga banyak yang melakukan. Terus dari customer service juga ada. Jadi itu di semua industri hampir melakukan model-model itu. Baik banking, airline, mau e-commerce, retail, food and beverage. Ya gampang, paling gampang ya tinggal di-search aja di yang Business Discover tadi. Oh iya bener-bener. Iya. Nanti akan saya coba sih. Kalau di kita gimana nih Mas, use case-nya ada yang menarik nggak? Atau misalnya dari industri mana juga yang paling ya eye catching lah gitu atau menonjol? Sebenarnya kalau use case unlimited ya, tergantung kebutuhan dan bagaimana dia memanfaatkan fasilitas ini. Karena balik lagi dengan WhatsApp itu terinstall di semua handphone orang Indonesia lah katakan seperti itu ya. Ya kembali lagi ke si brand mau manfaatinnya gimana gitu. Mau dia nawarin promo bisa, mau dia buka channel nerima komplain bisa, atau bahkan dia buka channel untuk pemesanan dari WhatsApp bisa banget, gitu. Order langsung gitu ya? Betul. Customer survey mungkin bisa juga. Bisa. Jadi itu makanya yang kita demen dari MD Media, pendekatannya ini adalah mengerti dulu kebutuhan marketnya apa. Jadi kadang kita tahu use case-nya itu malah dari usernya sendiri. Jadi pertanyaan paling dasar tuh ketika user itu adalah biasanya mereka melakukan interaksi dengan eksternalnya seperti apa sih? Misalnya dia bilang, oh saya melakukan eksternal tuh ada kuesioner, oh saya ada reminder untuk billing, oh saya ada melakukan marketing promosi. Nah dari situlah muncul diskusi dengan MD Media terkait dengan bagaimana penggunaannya ini melalui channel WhatsApp. Instead of channel yang lain, ya. Iya. Jadi nggak usah mikir yang kompleks gitu ya. Selama kita melakukan interaksi dengan eksternal, mungkin channel WhatsApp menjadi salah satu pilihan yang bisa dipikirkan gitu ya untuk melakukan lebih efektif. Begitu juga dari customernya ya Mas ya. Mungkin apa butuhnya konsul ke MD nanti baru dikasih solusinya nih bisa channel ini gitu. Jadi solusi kita emang benar-benar sesuai kebutuhan dia gitu kan. Iya benar-benar tepat sasaran lah. Ya. Tadi sempat di-mention juga soal BSP. MD Media udah jadi BSP. Nah itu apa sih Mas? Boleh sedikit disinggung mungkin ada yang belum tahu juga ya. Oke, mungkin saya kasih highlight. Jadi kalau di WhatsApp, di partner ekosistem, kita punya partner yang kita sebut adalah Business Solution Provider atau BSP tadi.
syaratnya apa? Syaratnya harus register dulu. Dan ketika register juga dia harus onboarding, harus dites A, B, C, D, F, G segala macam gitu ya. Nah, MD Media ini sudah menjadi BSP kita. Mungkin lebih detailnya MD Media mungkin lebih tahu tuh prosedurnya apakah mudah, apakah susah gitu ya. Kayaknya lumayan takes time ya. Iya, yang jelas sih selektif ya. Dan ya memang kita melirik pasar lah ya. Melirik pasar yang tadinya pasar SMS nih pasar WhatsApp gitu ya. Mau tidak mau kita harus bergeser dan bukan bergeser ya. Artinya kita harus melengkapi ke arah WhatsApp-nya juga. Nah, peran BSP ini sangat penting gitu, Business Solution Provider, dalam artian memanage klien on behalf of client gitu ya. Tidak hanya direct customer. Jadi hanya kita doang yang connect ke Meta atau ke WhatsApp, enggak. Kita memanage klien gitu. Memanage banyak klien. Nah, klien ini kan banyak ya use case-nya gitu ya, kebutuhan-kebutuhannya, demand-demandnya segala macam, dan peran BSP di situ. Dia akan handle, dia akan manage, dia akan maintenance apa kebutuhan dari si brand atau si punya produk atau si customer and client dalam hal ini ya gitu. Kemudian memang WhatsApp ini punya keunggulan karena tidak hanya text message tapi rich media gitu. Ada image, ada dokumen, ada video gitu. Dan banyak-banyak hal-hal lain gitu ya. Yang memang tidak bisa terjangkau dengan atau tidak bisa nggak bisa possible lewat SMS saja gitu, lewat SMS tok gitu ya. Jadi BSP ini perannya sangat penting gitu ya, sangat krusial. Karena kayak tadi WhatsApp Business Platform atau Business API bentukannya itu hanya platform. Jadi di atas platform atau API tersebut itu dibangunlah solusi. Yang itu solusinya MD Media. Gitu. Jadi sangat krusial sebagai BSP itu. Saya kalau langsung juga bingung gitu ya tanpa. Iya. Dan BSP itu bukan sebatas reseller Mbak ya. Karena kita juga mengemas solusi gitu di atas platform WhatsApp gitu. Jadi kita nggak hanya sekedar jualan read. Bukan cuma penengah doang nih ya. Betul. Tapi karena yang tadi di crafting sesuai konsumen punya apa nih gitu. Nah, kita bantu dengan begini gitu ya. Dan bagusnya mereka nggak hanya crafting dari nol, tapi punya solusi yang sudah jadi. Bisa jadi kalau kebutuhannya tidak aneh-aneh, mungkin bisa langsung pakai solusinya MD Media. Tapi kalau ada kebutuhan tambahan, itu yang dilakukan customisasi. Yes, betul. Pokoknya mah all in one ya Mas ya. Makanya ada kebutuhan, kenapa ada 3 ekosistem tadi ya, ada customer, consumer, ada business apps gitu, kemudian ada business platform atau API. Makanya 3 ini punya kegunaan utility yang berbeda masing-masing gitu ya. Spesifik platform ini ya sasarannya adalah SMB tadi, small medium business gitu, ataupun enterprise yang punya target audiens yang lebih luas gitu, lebih besar. Karena kan tadi juta-jutaan udah kecil gitu ya katanya, berarti bisa puluh-puluh juta dong. Oke, wah gimana nih ngobrol-ngobrol kita edisi ini? Udah pada kenal kan sekarang soal WhatsApp Business API, betul ya? Jadi ada bedanya tuh kalau boleh aku recap sedikit nih. Jadi WhatsApp tuh kan WhatsApp consumer yang biasa kita pakai sehari-hari, terus WhatsApp Business teman-teman WhatsApp for Business untuk teman-teman UMKM, dan WhatsApp Business Platform atau API untuk yang scale up bisnis ya. Nah, untuk solusinya sendiri nggak cuma hal-hal yang macam broadcast aja, tapi bisa di custom sesuai dengan kebutuhan perusahaan masing-masing ya. Kayak butuh chatbot tadi, terus ada engagement lain-lain sama customernya langsung. Oke, itu deh ngobrol-ngobrol kita hari ini. Makasih banyak loh Mas Anies sudah nemenin, Mas Ferry, Mas Ahda juga. Kalau misalnya ada yang perlu ditanyakan lagi ya Mas, atau pengen tahu tentang solusi-solusinya, nanti bisa hubungi nih di bawah sini, atau juga ada kontak-kontak MD Media nanti di description box. Sekali lagi makasih udah nonton podcast Boleh Tahu. Ya boleh. Sampai jumpa, jangan lupa komen, like, and subscribe.